Permata TV YouTube Indonesia dengan bangga mempersembahkan sebuah storytelling kekinian abad ini, diangkat dari karya besar Esa Mintarja yang sangat populer di masanya, berlatar belakang kisah tanah Jawa masa lampau, tepatnya di penghujung kejayaan kerajaan tanah Jawa, dengan judul Kisah Api di Bukit Menoreh. Pada kesempatan yang sangat baik ini, kita masuk pada episode yang ke-351. Selamat menikmati. Pada episode sebelumnya telah diceritakan, anak muda itu termenung sejenak. Sudah lama ia meninggalkan rumahnya. Sudah tentu ia tidak dapat pulang sambil membawa seorang gadis. Seandainya demikian, maka ia pasti akan segera ditangkap oleh para pengawal yang sekarang sudah menguasai hampir semua sudut-sudut tanah perdikan ini. Apakah kau mempunyai rumah? Tanpa sesadarnya anak muda itu mengangguk. Iya, aku punya rumah. Rumahmu sebesar ini? Iya, rumahku sebesar ini. Dan aku akan kau bawa ke rumahmu. Anak muda itu menjadi kian bingung. Ia tidak mengerti bagaimana ia harus menjawab. Sekar Mirah mengerutkan keningnya, kemudian terdengar ia berdesah. Kau tidak mau mengatakan kemana aku kan kau bawa? Tiba-tiba wajah anak muda itu menjadi tegang. Katanya, "Kau akan aku bawa ke tempatku sekarang." Kau tentu tinggal bersama kawan-kawanmu, dan aku akan kau ambil dari daerah serigala lapar, dan kau masukkan ke dalam kandang harimau yang juga kelaparan. Anak muda itu menjadi semakin bingung. Memang tidak mungkin baginya untuk membawa gadis itu ke sarang persembunyiannya. Di sana terdapat banyak sekali laki-laki yang liar, seperti dirinya sendiri. Kehadiran Sekar Mirah di antara mereka pasti hanya akan menimbulkan keonaran saja. Karena itu, maka untuk sejenak laki-laki yang bertubuh seperti seekor badak itu berpikir sejenak. Sekali-sekali ditatapnya wajah Sekar Mirah di bawah remang-remang sorot lampu minyak yang redup itu. Dan tiba-tiba tanpa sesadarnya, laki-laki muda itu bertanya, "Lalu bagaimana sebaiknya?" Sekar Mirah tersenyum. Katanya, Kaulah yang menentukan bagaimana sebaiknya. laki-laki itu menjadi ragu-ragu sejenak, namun kemudian katanya, "Kau ikut aku. Aku tidak tahu kemana kau akan aku bawa." Hei, kau aneh sekali. "Tidak, ini bukan hal yang aneh. Aku memerlukan kau, dan aku tidak mau dibingungkan oleh tempat dan segala macam." Jadi bagaimana? Wajah anak muda itu tiba-tiba menjadi merah. "Ayo, ikut aku." Kau belum mengatakan kemana. "Jangan bertanya lagi. Kita harus segera keluar dari tempat ini." Jangan tergesa-gesa. Duduklah. Bukankah kau masih menunggu putra Ki Argojoyo? "Tidak, aku tidak menunggu lagi." Sekar Mirah tertawa. Katanya, Kau seperti anak-anak yang lapar melihat ibu membawa makanan. "Jangan membuat darahku semakin menggelegak." Duduklah. "Tidak, kita harus segera pergi." Anak muda, berkata Sekar Mirah kemudian. kalau kau memang tidak mempunyai tempat tinggal,
Kenapa kau tidak menetap di sini saja? Rumah ini terlampau besar untuk dihuni keluarga Ki Argojoyo yang sudah terpecah-pecah itu. Mungkin rumah ini dahulu sangat baik dan bersih, dihuni oleh beberapa orang sanak saudara dan pelayan-pelayan yang sanggup memelihara rumah ini. Jangan mengigau, potong anak muda itu. Ayo, ikut aku, berdirilah. Tetapi Sekar Mirah masih saja tersenyum di tempatnya. Kau aneh, Berkata Sekar Mirah. kau ingin membawa aku tanpa mengerti kemana kau akan pergi. Sudah aku katakan, tinggallah di sini, atau aku yang akan membawamu. Aku hanya mempunyai seorang saudara laki-laki. Kau dapat aku jadikan saudaraku yang kedua. Aku mempunyai kakak, dan kau akan menjadi adikku. Gila kau. Tiba-tiba anak muda itu mengumpat-umpat. Kau sendirilah yang berteriak. Kalau seisi rumah ini bangun, itu bukan salahku. Aku memerlukan kau tidak sebagai saudara. Aku memerlukan kau sebagai seorang perempuan. Laki-laki itu menjadi tegang. Lalu katanya, ikuti aku, cepat. Agaknya ia sudah tidak sabar lagi. Selangkah ia maju menyambar lengan Sekar Mirah dan menariknya. Sekar Mirah tidak melawan. Ia pun terseret beberapa langkah. Namun kemudian tangan anak muda itu dikibaskannya, sehingga pegangannya pun terlepas pula. Kau menyakiti aku. Desis Sekar Mirah. Namun anak muda itu menjadi heran karenanya. Ia tidak menyangka bahwa Sekar Mirah cukup kuat untuk mengibaskan tangannya, dan apalagi setelah gadis itu berdiri. Matanya seakan-akan tidak berkedip lagi, memandangi pakaian Sekar Mirah. Kenapa kau termenung? Bertanya Sekar Mirah. Pakaianmu. Kenapa pakaianku? Anak muda itu tidak segera menjawab. Dipandanginya Sekar Mirah dari ujung kaki sampai ke ujung rambutnya, dan tiba-tiba saja ia berdesis. Kenapa kau berpakaian seperti itu? Kenapa? Ya, kenapa? Bukankah aku berpakaian biasa? Hati anak muda itu kini menjadi semakin berdebaran. Pakaian Sekar Mirah bukanlah pakaian gadis-gadis sewajarnya. Di atas tanah perdikan ini, hanya Pandan Wangi sajalah gadis yang mengenakan pakaian seperti yang dipakai oleh Sekar Mirah itu. Karena pakaian itu semula ditutupinya dengan kain panjang yang dipergunakannya sebagai selimut, maka anak muda itu tidak begitu memperhatikannya. Namun agaknya cara berpakaian gadis ini telah menunjukkan suatu ciri yang lain dari gadis-gadis kebanyakan. Kenapa kau termenung? Apakah kau tidak mau aku bawa pulang dan aku jadikan adik laki-laki? Jantung anak muda itu kini menjadi semakin cepat berdentang, tetapi tiba-tiba ia menggeram. Persetan dengan kau. Aku tidak peduli siapa kau dan kenapa kau berpakaian seperti seorang laki-laki. Tetapi aku tahu pasti kau seorang gadis. Dengan demikian aku memerlukan kau. Mau tidak mau kau harus aku bawa keluar dari tempat ini. Aku dapat membuat kau pingsan. Kemudian aku dukung kau keluar dari dalam bilik ini lewat atap. Aku tidak dapat membayangkan apakah kau benar-benar dapat melakukannya. Kalau tanganmu memegangi tubuhku, bagaimana kau dapat memanjat? Gila! Anak muda itu menggeram.
Matanya menjadi nanar memperhatikan barang-barang yang ada di dalam bilik itu. Ia ingin mendapat alat yang dapat dipakainya untuk memanjat atap. Tetapi ia tidak melihat sesuatu kecuali sebuah geledek bambu yang tua. Nah, apakah kau menemukan jalan keluar? Gila! Ia menggeram dan tiba-tiba ia menjadi liar. Aku tidak akan membawamu keluar. Lalu, Aku memerlukan kau sekarang. gila. Tiba-tiba saja wajah Sekar Mirah menjadi merah. Sebaiknya kau pikirkan setiap kalimat yang kau ucapkan. Persetan, jangan banyak tingkah supaya aku tidak menjadi kasar. Sekar Mirah mengerutkan keningnya ketika ia melihat anak muda itu melangkah maju. Matanya seakan-akan telah menyala dan nafasnya menjadi terengah-engah. Sekar Mirah surut selangkah, tetapi ia tidak dapat mundur lagi karena ia sudah berdiri melekat pinggir pembaringannya. Karena itu, ia hanya dapat berdiri dengan tegang memandangi anak muda yang seakan-akan ingin menelannya bulat-bulat itu. Sekar Mirah menjadi ngeri juga melihat sorot mata anak muda itu, sehingga kulitnya serasa meremang. Terkenang sesaat tingkah laku alap-alap Jolo Tundo di Padepokan Tambak Pedi ketika ia diambil oleh si Danti dari Sangkal Putung. Tetapi Sekar Mirah yang sekarang bukanlah Sekar Mirah yang dahulu. Anak muda itu menjadi semakin dekat kepadanya. Terdengar kemudian ia berdesis pula. Kau lebih baik tidak menolak. Aku memang tidak akan dapat membawamu kemana saja. Tetapi sekarang kita cukup waktu. Prastowo masih harus menyelesaikan persoalannya dengan ayah dan ibunya. Tetapi Sekar Mirah menggelengkan kepalanya. Katanya, Kau jangan menjadi gila dan liar. Ingat, di sekitar rumah ini para pengawal bertebaran di segala sudut dan hampir di setiap jengkal tanah. aku tidak peduli, Jangan, desis Sekar Mirah. Namun orang itu justru menjadi semakin liar. Matanya menjadi merah dan dadanya berdentangan tidak menentu. Jangan menolak. jangan. Aku tidak dapat dicegah lagi. Aku dapat berteriak. Aku akan membungkam mulutmu. Sekar Mirah mengerutkan keningnya, menilik sorot matanya. Anak muda itu memang tidak akan dapat dicegah lagi. Belum lagi Sekar Mirah berbuat apa-apa, maka tiba-tiba saja anak muda itu meloncat menerkamnya. Menurut perhitungannya, Sekar Mirah tidak akan dapat lolos lagi karena ia sudah berdiri melekat pembaringan. Tetapi anak muda itu terkejut ketika tanpa disangka-sangka ia merasa tangannya yang terulur itu terdorong ke samping. Demikian keras dan apalagi didorong oleh kekuatannya sendiri, sehingga anak muda itu terhuyung-huyung membentur dinding kayu. Hei, Bertanya Sekar Mirah. kenapa kau? Anak muda itu menggeram pula, tetapi otaknya telah menjadi gelap, sehingga ia tidak segera dapat menilai apa yang telah terjadi. Karena itu, maka sekali lagi ia bersiap. Dengan tangan gemetar, ia menunjuk wajah Sekar Mirah. Kau mau mengelak, Kaulah yang memulainya, sehingga kau tidak akan dapat menghentikannya sekarang sebelum aku menjadi puas. Sekar Mirah mengerutkan keningnya. Dengan sudut matanya ia memandang gulungan tikar di pinggir pembaringannya. Disitulah senjatanya disimpan. Aku belum tahu apakah yang dapat dilakukan oleh anak ini. Katanya di dalam hati. Tetapi agaknya ia sudah kehilangan akal, sehingga tidak akan terlampau sulit mengurusnya. Sebenarnya lah,
bahwa anak muda itu sudah kehilangan akal. Ia sudah tidak tahu lagi apa saja yang mungkin dapat terjadi. Sementara itu, Prastowo dengan ragu-ragu berdiri di sisi pembaringan ibunya. Tampaknya ibunya tidur terlampau nyenyak. Selama ini, Nyai Argojoyo memang tidak pernah dapat tidur senyenyak itu. Namun agaknya kedatangan suaminya telah membuat hatinya menjadi lebih tentram, meskipun masih juga dibayangi oleh ketidaktentuan. Karena itulah, maka malam itu ia dapat tidur dengan nyenyaknya. Sekali-sekali Prastowo menjulurkan tangannya untuk membangunkannya, namun setiap kali tangannya itu ditariknya kembali. Betapapun juga perempuan yang tidur itu adalah ibunya. Tetapi ketika teringat akan maksudnya memasuki rumah itu, maka anak muda itu pun menggertakkan giginya, seolah-olah ia sedang mengumpulkan kekuatan yang ada di dalam dirinya untuk mengatasi getar perasaannya sebagai seorang anak. Sejenak ia masih diam mematung, namun sejenak kemudian ia melangkah maju. Dengan tangan gemetar akhirnya ia menyentuh kaki ibunya yang sedang tidur dengan nyenyaknya itu. Sentuhan itu agaknya telah membangunkan ibunya. Dikedip-kedipkannya matanya yang buram. Seperti bermimpi ia melihat anaknya berdiri tegak di hadapannya. Kaukah itu? Ya, Ibu. Oh, Dengan serta-merta ibunya bangkit, lalu katanya, kali ini kau tidak boleh pergi lagi, Prastowo. Ayahmu telah kembali. Apakah kau sudah mengetahuinya? "Sudah, Ibu." Kau sudah menemuinya? Anak muda itu menggelengkan kepalanya. Ayahmu ada di ruang dalam. Tiba-tiba ia mengerutkan keningnya. Sejenak kemudian ia bertanya, Dari mana kau masuk? "Dari lubang itu." Dan kau turun di bilik ibu. "Ya, Ibu." Di bilik itu ada seorang gadis yang sedang tidur. Aku lupa mengatakannya, bahwa di atas atap ada sebuah lubang yang dapat ditutup dan dibuka. Oh, kalau ia tahu, ia pasti akan sangat terkejut. "Gadis itu sudah tahu, Ibu." Dan gadis itu tidak berteriak. Anak muda itu mengerutkan keningnya. Tiba-tiba saja timbul pertanyaan di dalam hatinya. Iya, gadis itu tidak berteriak. Tampaknya gadis itu seolah-olah justru menunggu kedatangan kami. Aneh. Bagaimana dengan gadis itu? Apakah kau... Suara ibunya terputus. "Maksud Ibu, aku telah membunuhnya." Ibunya mengangguk lemah. "Tidak, Ibu. Gadis itu masih ada di dalam biliknya. Ia tidak terkejut sama sekali melihat kehadiranku." Nyai Argojoyo mengerutkan keningnya. Sejenak ia terdiam sambil menatap wajah anaknya, seakan-akan ia tidak percaya pada keterangannya. "Aku berkata sebenarnya, Ibu." Seolah-olah anaknya itu pun mengerti apa yang tersirat di dalam hatinya. Lalu apakah yang dilakukannya sekarang? "Ia masih ada di dalam bilik itu bersama seorang kawanku." Jadi kau datang tidak seorang diri? "Tidak, aku datang bersama kawanku. Ia ada di dalam bilik bersama gadis itu." Lalu apakah yang mereka lakukan? Maksudku, apakah anak muda itu telah membunuh atau mengancam gadis itu? Tetapi gadis itu bersikap baik kepada kami. Ia mengetahui kami memasuki ruangan itu. Sambil tersenyum-senyum ia mempersilahkan kami. Ah, Nyai Argojoyo menjadi bingung.
Aku tidak mengerti apa yang kau katakan. Sudahlah, ibu jangan hiraukan gadis itu. Ia sudah ada yang mengawaninya. Agaknya gadis itu pun senang mendapatkan seorang kawan. Tentu tidak. Aku tidak percaya bahwa ia senang mendapatkan kawan. Kawan itu adalah kawan-kawanmu. Aku mengenal mereka. Ibunya berhenti sejenak. Sedang aku, orang tua ini pun ngeri melihat kawan-kawanmu dan sikapnya yang liar. Ibu, tetapi bukankah kau tidak akan pergi lagi dari rumah ini? Kalau kawanmu itu bersedia, biarlah ia tinggal di sini pula. Asal ia tidak membuat keributan, biarlah ayahmu yang menanggungnya. Tidak. Tiba-tiba anak itu membentak, sehingga ibunya terkejut karenanya. Oh, Prastowo tergagap. Bukan maksudku mengejutkan ibu, tetapi kami tidak akan menetap. Kami datang untuk menjemput ayah, agar ayah bersedia membantu kami. Prastowo. Ibunya terkejut bukan buatan, sehingga kemudian ia berdiri saja dengan mulut ternganga. Ibu tidak usah memikirkannya. Ini adalah persoalan laki-laki. Kami sudah terlanjur mengangkat senjata. Ayahlah yang pertama-tama telah memulainya. Tetapi kini kamilah yang mendapat kesulitan karenanya Kakang Sidanti sudah terbunuh. Orang-orang lain yang memimpin perjuangan ini pun telah terbunuh pula. Apakah ayah akan sampai hati mendapat pengampunan dari Ki Arkopati, lalu duduk memeluk lutut di rumah ini, sementara sisa-sisa pasukannya berkeliaran dan selalu dikejar-kejar saja oleh para pengawal menoreh? Jangan anakku, baik kau maupun ayahmu, sebaiknya tidak memulainya lagi. Aku sudah cukup lama menderita karena pertengkaran antara Kakang Arkopati dengan ayahmu itu. Ibu adalah seorang perempuan. Ibu tidak banyak mengerti kenapa kami berperang. Apakah kau sendiri mengerti kenapa kalian berperang? Anak muda itu mengerutkan keningnya, kemudian menarik nafas dalam-dalam. Tidak, anakku. Kau tidak boleh terseret oleh arus yang tidak kau mengerti, Berkata ibunya. Aku yakin kalau ayahmu dahulu mempunyai sesuatu pamrih kenapa ia memulainya. Tetapi kini ayahmu sudah berhasil menempatkan dirinya di dalam suatu keadaan yang mau tidak mau harus diakuinya sebagai suatu kenyataan. Prastowo berdiri mematung. Ditatapnya nyala api yang bergetar disentuh angin malam yang bertiup menyusup dinding. Tiba-tiba ia menggeram. Hatiku sudah terbakar. Hati ini sudah terlanjur menyala dan tidak akan dapat dipadamkan lagi. Jangan begitu, anakku. Jangan mengeraskan hati di jalan yang sesat. Aku tidak pernah merasa sesat jalan. Ayahlah yang membawa aku memasuki ujung jalan ini. Dan sekarang, aku harus berjalan sampai ke ujung yang lain. Kau keliru. Ayahmu telah melihat jalan simpang yang dapat menyelamatkan dirinya. Ayah hanya sekedar mementingkan diri sendiri. Tidak, Prastowo. Justru keselamatan rakyat menoreh yang tersisa, yang tidak ikut menjadi abu karena api yang telah membakar tanah perdikan ini. Itu sikap pengecut. Dan tiba-tiba keduanya terkejut ketika mereka mendengar suara yang serak di muka pintu. Jadi kau datang untuk menjemput ayahmu sebagai seorang pengecut? Prastowo dan ibunya serentak berpaling. Dada mereka berdesir ketika mereka melihat Ki Argojoyo berdiri di muka pintu dengan wajah yang suram. Sejenak Prastowo terdiam. Namun sejenak kemudian ia berkata, "Ya, ayah seorang pengecut." Di luar dugaannya, Ki Argojoyo menganggukkan kepalanya. "Ya, aku memang seorang pengecut.
Ternyata aku tidak berani melihat tanah ini menjadi semakin lumat setelah kini menjadi abu. Bohong! Ayah hanya sekedar mementingkan diri sendiri, keselamatan ayah sendiri. Prastowo, suara ayahnya merendah. Marilah, duduklah di ruang dalam. Kita akan berbicara dengan baik. Aku dapat berbicara sebagai seorang ayah, dan kau sebagai seorang anak laki-laki. Tidak, itu tidak perlu. Aku hanya menuntut agar ayah tetap ikut di dalam perjuangan ini. Kenapa ayah tidak meneruskan perjuangannya sampai saat terakhir? Seperti Kakang Sidanti dan Kitambakwedi. Nama mereka akan tetap dikenang. Kalau kami mendapat kemenangan, maka akan dibuat masing-masing sebuah patung dan akan dipasang di gapura induk Padukuhan Menoreh. Ki Argo Joyo menarik nafas dalam-dalam. Sejak sekian lama anaknya berada di dalam lingkungan itu, sehingga hatinya telah menjadi beku, terselubung oleh keputusasaan yang menyeretnya ke dalam keadaannya itu, tanpa harapan dan cita-cita. Penyesalan yang dalam telah menikam jantung Ki Argo Joyo. Anak itu tinggallah satu-satunya anaknya sejak anak perempuannya meninggal dunia. Tetapi ia sendiri telah menjerumuskannya ke dalam suatu keadaan yang hitam kelam, sehingga anak itu sendiri tidak dapat melihat hari depannya sama sekali. Aku memang salah langkah, katanya di dalam hati. Maksudku memang merintis jalan bagi anak itu. Tetapi karena aku tidak berjalan di jalan yang benar, akhirnya aku justru terpelanting ke dalam keadaan yang sangat pahit. Ki Argo Joyo terkejut ketika ia mendengar anaknya berkata, "Bagaimana ayah? Apakah ayah sependapat dengan aku bahwa perjuangan ini harus diteruskan?" Prastowo, suara Ki Argo Joyo merendah. "Marilah duduk di sini. Bukankah kau tidak tergesa-gesa?" "Aku tergesa-gesa. Kawanku menunggu aku di bilik ibu." "Heh?" Ki Argo Joyo mengerutkan keningnya. "Maksudmu, kau membawa seorang kawan yang kini berada di bilik itu?" "Ya, biarlah ia menunggui gadis itu. Kami tidak tahu apakah yang dapat dilakukannya. Apakah ia akan berteriak, atau ia memang mengharapkan kedatangan seorang laki-laki?" Ki Argo Joyo termenung sejenak, lalu katanya, "Marilah, kau dan kawanmu aku persilahkan duduk sebentar. Yang kita bicarakan adalah masalah yang penting. Sudah tentu tidak dengan cara ini, berdiri dengan tegang di tengah-tengah pintu." Prastowo merenung sejenak, namun kemudian ia menggeleng sambil menghentakkan perasaan sendiri yang mulai tersentuh-sentuh kata-kata dari orang tuanya itu. "Tidak, aku tidak akan duduk. Aku tetap di sini." "Tetapi kawanmu itu, Prastowo, sebaiknya kita berbicara sambil mengendapkan perasaan sendiri yang mulai terbuka, sehingga aku mengerti keadaanmu yang sebenarnya, dan kau mengerti keadaanku yang sebenarnya. Dengan demikian kita akan dapat mengambil kesimpulan daripadanya." Prastowo masih termenung. "Marilah." Ayahnya pun kemudian menarik tangan anak itu. Selangkah Prastowo mengikutinya, tetapi kemudian ia menyentakkan tangannya sambil berkata, "Tidak, aku tidak mau." Ki Argo Joyo berdiri membeku. Ditatapnya wajah anak itu sejenak, kemudian perlahan-lahan ia mengangguk-anggukkan kepalanya sambil menarik nafas dalam-dalam. Sudah sewajarnya ia bersikap begitu, berkata Ki Argo Joyo di dalam hatinya. Ia memang tidak dapat ingkar bahwa ia telah menjerumuskan anaknya ke dalam keadaannya yang sekarang. Tetapi Prastowo itu tidak dapat mengelak ketika ibunya mendekatinya dan berbisik di telinganya, "Marilah,
bersama ibu, Nger. Prastowo tidak mempunyai kekuatan yang cukup untuk mengibaskan tangan ibunya, meskipun ia mencoba bertahan di tempatnya ketika ibunya menariknya. Namun kemudian Prastowo pun melangkah mengikutinya. Ki Argojoyo menarik nafas dalam-dalam. Ia melangkah di belakang anaknya yang berjalan bersama ibunya ke ruang tengah. Oh, Kiai sudah bangun? Bertanya Nyai Argojoyo. Apakah ada tamu malam-malam begini? Bertanya Ki Sumangkar yang telah duduk di pinggir amben. Anakku, Kiai. Jawab Nyai Argojoyo yang masih membimbing Prastowo. Oh, Ki Sumangkar mengangguk-anggukkan kepalanya. Ini tamu ayahmu, Nger. Berkata Nyai Argojoyo kepada anaknya. Apakah orang ini termasuk pengawal yang mengawasi ayah di sini? Ia tamuku, Prastowo. Sahut ayahnya. Ia bukan orang menoreh. Anak muda itu mengerutkan keningnya. Tiba-tiba ia melangkah surut sambil berkata, inikah orang-orang asing yang ikut campur dalam persoalan menoreh? Ki Sumangkar mengerutkan keningnya. Kemudian ia pun tersenyum sambil berkata, aku belum lama berada di sini, anak mas. Aku datang setelah keadaan menjadi baik kembali. Bahkan aku tidak melihat apa yang telah terjadi di sini. Prastowo mengerutkan keningnya. Katanya kemudian, sekarang aku tahu, kau dan anak perempuan itu pasti datang bersama ayah dan para pengawal. Ki Sumangkar mengangguk-anggukkan kepalanya. Memang aku dan anakku datang bersama Ki Argojoyo. Tetapi kami tidak ikut campur tentang keadaan di atas tanah perdikan ini. Sudahlah, Nger. Berkata ibunya. Jangan hiraukan apapun juga. Duduklah. Rumah ini adalah rumahmu, milikmu. Sekarang kau berada di rumahmu sendiri. Karena itu jangan gelisah. Prastowo masih tetap berdiri di tempatnya. Duduklah, marilah kita berbicara. Apakah kita akan menemukan persesuaian atau tidak? Terserahlah kepada keadaan nanti. Tetapi marilah kita mulai dengan hati yang bening, niat yang baik, dan harapan-harapan yang dapat memberikan ketentraman hati, terutama perempuan-perempuan tua seperti aku. Prastowo masih berdiri di tempatnya, tetapi perlahan-lahan ia berdesis. Aku tidak datang seorang diri. Marilah kita panggil kawanmu itu. Ia ada di dalam bilik, Ibu. Dada Nyai Argojoyo menjadi berdebar-debar. Sekilas dipandanginya Ki Sumangkar, tetapi kemudian ia berkata, marilah bersama ibu. Keduanya pun kemudian berjalan ke bilik yang dipergunakan oleh Sekar Mirah. Dalam pada itu, detak jantung Nyai Argojoyo menjadi semakin cepat. Ia tidak berani membayangkan apa yang telah terjadi di dalam bilik itu. Seandainya kawan Prastowo itu menjadi gila dan liar, maka malanglah nasib gadis itu. Tetapi Nyai Argojoyo tidak mengatakannya. Meskipun semakin dekat mereka dengan daun pintu yang tertutup, hatinya menjadi semakin berdebar-debar. Sejenak kemudian, mereka sudah berdiri di depan pintu. Mereka sama sekali tidak mendengar suara apapun dari dalam. Sepi. Putra Ki Argojoyo pun menjadi termangu-mangu. Kawannya memang bukan seorang anak muda yang jinak. Orang itu kadang-kadang dapat berbuat liar dan bahkan dapat menjadi buas.
Nah, bagaimanakah kisah selanjutnya? Silahkan ikuti terus kisah Api di Bukit Menoreh pada episode berikutnya. Sampai jumpa.